seorang bapak reformator yakni John Calvin berkata, kita yang percaya pada Allah harus menyadari bahwa yang mengendalikan sejarah adalah Allah. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membawakan satu tema, persiapan menghadapi kesulitan hidup. Dari Nahum 1 ayat 7, saya bacakan untuk kita semuanya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saya bacakan sekali lagi, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, persiapan menghadapi kesulitan hidup, kita semuanya pernah sulit, dan sekarang pun orang-orang di seluruh dunia dalam keadaan sulit karena sedang dalam era ataupun masa pandemi COVID-19. Nah, sekarang kita untuk memperjelas makna kesulitan, mari kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesulitan itu adalah keadaan yang sulit, sesuatu yang sulit, kesukaran, kesusahan. Alkitab mengingatkan bahwa kesusahan itu pasti ada. Sebagai murid Kristus, kita seharusnya menyiapkan diri menghadapi kesulitan hidup. Nah, marilah kita belajar dari firman Tuhan Nahum 1 ayat 7 yang sudah kita baca 2 kali tadi. Nah, sekarang kita mau memperhatikan kembali apa yang Nahum rasakan dan alami pada saat dia menuliskan kalimat yang begitu indah bahwa Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, kitab Nahum ditulis sekitar tahun 664 sampai 612 sebelum Masehi oleh Nabi Nahum. Nahum artinya penghibur. Nahum berasal dari kota Elkosh, dekat kota Galilea. Kitab Nahum bernubuat tentang kehancuran kota Niniwe yang merupakan ibu kota kerajaan Asyur ataupun Irak sekarang. Sebuah kerajaan yang begitu kaya. Kerajaan Asyur akan dihancurkan oleh kerajaan Babel dan kerajaan Media Persia. Salah satu anak Nuh yaitu Ham adalah nenek moyang orang Niniwe. Nah, ayat-ayat Alkitab mencatat beberapa sifat kerajaan Asyur, yaitu kuat dan berkuasa. Bisa dibaca di dalam Yesaya 28 ayat 2, tidak sabar dan bersifat menindas, itu terdapat di dalam Nahum 3 ayat 18-19, bengis dan bersifat membinasakan, itu terdapat di dalam Yesaya 10 ayat 7, serta sombong dan angkuh, yakni Yesaya 10 ayat 8, 2 Raja-Raja 19 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-24. Nah, Israel adalah bangsa pilihan Allah. Lalu mengapa Allah berurusan dengan kota Niniwe? Nah, dari sini kita belajar bahwa segala ciptaan tidak pernah luput dari pemantauan Allah. Segala ciptaan bergantung pada Allah. Seorang bapak reformator yakni John Calvin berkata, kita yang percaya pada Allah harus menyadari bahwa yang mengendalikan sejarah adalah Allah. Mengapa Allah ingin menghancurkan Niniwe? Asyur melawan dan hendak menghancurkan Israel, dan bukan hanya itu saja tetapi juga melawan Allah. Asyur mencemooh hukum dan tatanan moral yang Allah tetapkan. Asyur adalah bangsa yang kaya tetapi tidak puas akan apa yang mereka miliki. Asyur serakah dan rakus. Di ayat 2 disebutkan bahwa Allah adalah Allah yang cemburu dan pembalas dan penuh kehangatan murka.
Di dalam Keluaran 20 ayat 5, Keluaran 34 ayat 14, Ulangan 4 ayat 24 disebutkan bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Allah yang mempunyai sifat cemburu menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang berpribadi. Tetapi kecemburuan Allah berbeda dengan kecemburuan manusia. Kecemburuan Allah menunjukkan kehormatan dan kemuliaannya. Kecemburuan Allah itu muncul untuk mempertahankan namanya yang kudus. Sifat cemburu kudus ini adalah salah satu atribut Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang cemburu juga adalah Allah yang baik, yakni di ayat 7. Allah adalah pribadi yang baik. Kebaikan adalah atribut moral Allah. Nahum menulis bahwa Allah adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Melalui Nahum 1 ayat 7 ini kita percaya bahwa 3 hal mengenai Allah itu di saat kesusahan datang menerpa kehidupan kita. Jadi kita dapat mempersiapkan diri kita, menyandarkan hidup kita kepada Allah sesuai dengan arahan Nabi Nahum, dan kita dapat menghadapi kesulitan hidup itu bersama-sama dengan Allah. Yang pertama, saudara, Allah itu baik supaya orang-orang yang sezaman dengan sang nabi tidak mendapat kesan yang salah mengenai Allah, seolah-olah Allah itu menakutkan dan keras. Sekarang Nahum menekankan 3 kebenaran yang menenangkan mengenai Allah. Allah pada dasarnya dan pada hakikatnya baik. Dia tidak pernah dapat dikaitkan dengan sifat yang berlawanan, ya. Tidak pernah Allah itu berbuat jahat, karena itu berlawanan dengan atribut moralnya yang adalah baik. Jadi dikatakan di dalam kitab Nahum, Yahweh Tov, Allah itu baik. Nah, di dalam bahasa aslinya itu adalah Yahweh Tov. Nah, Allah adalah tempat berlindung. Allah adalah tempat pengungsian yang tidak ada bandingannya bagi orang miliknya pada waktu kesusahan. Benteng yang tidak pernah gagal ataupun benteng yang kokoh. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Martin Luther di dalam himne reformasinya. Tentu saudara yang suka menyanyikan lagu himne tahu lagu ini. Allah jadi benteng kuku. Nah, ini adalah karangan Martin Luther. Nah, ini diakui bahwa Allah itu adalah tempat pengungsian. Jadi para bapak reformator tahu bahwa Allah itu adalah tempat berlindung. Dan pada saat ini juga kita dapat berlindung kepada Allah, karena Allah itu adalah tempat berlindung, tempat pengungsian di segala abad dan segala zaman. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pergi ke daerah Timur Tengah, mulai dari Mesir, Israel, Yordania, dan sebagainya, kita akan menjumpai banyak sekali yang namanya gunung batu. Gunung batu itu sering sekali dijadikan oleh pemazmur dan penulis kitab suci, dikatakan sebagai tempat perlindungan. Dan ini sangat berbeda keadaannya dengan di Indonesia. Di Indonesia jarang sekali kita jumpai gunung batu, kebanyakan adalah gunung tanah, ya, gunung tanah merah, makanya sering longsor. Nah, kalau di Timur Tengah tidak ada yang namanya gunung tanah, ya, semuanya adalah gunung batu. Makanya dijadikan oleh Mazmur dikatakan Allah itu adalah tempat perlindungan. Jadi itu yang menginspirasi ketika para pemazmur melihat gunung-gunung batu yang kuat, mereka mengumpamakan Allah itu adalah gunung batuku, ya. Kita tahu Daud sering sekali mengatakan Allah, engkau adalah gunung batuku yang kuat, ya, sering sekali begitu. Karena apa? Karena di sana banyak gunung batu, ya. Ini pose saya ketika ada di bawah kaki Gunung Sinai, ya. Nah, ketika mendaki Gunung Sinai sampai di pertengahan, nah ini rombongan kami waktu itu, kita lihat di sekelilingnya tidak ada apapun, semuanya adalah batu, ya. Nah, jadi ini adalah gunung batu. Jadi dari bawah sampai ke atas, atas sampai ke bawah semuanya batu, ya. Luar biasa, saudara. Dan batu-batu ini, ya, tidak bergeser, ya. Jadi kuat sekali. Nah, inilah makanya dijadikan metafora ataupun gambaran bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan yang aman. Yang berikutnya, yang ketiga, saudara, Allah mengenal orang yang berlindung kepadanya. Allah mengenal orang yang mengungsi kepadanya. Allah memedulikan orang sesuai dengan perjanjiannya. Semua orang yang telah menaruh iman kepadanya. Saudaraku, dikenal oleh Allah merupakan keuntungan besar seorang percaya.
Jadi berbahagialah setiap diri kita kalau kita menjalin persekutuan dengannya, karena bukan saja kita yang semakin mengenal Allah, tetapi Allah juga mengenal kita. Sebenarnya Allah mengenal kita sebelum kita dilahirkan, karena Dialah yang merancang kita, merencanakan dan akan melahirkan kita dan memanggil kita pulang kapan. Tetapi dikenal oleh Allah di sini adalah dalam pengertian yang positif, bahwa kita mencari Allah, makanya Allah juga tahu bahwa kita adalah orang yang senantiasa membutuhkannya, mencari Dia untuk berlindung dan sebagainya. Makanya kalau kita dikenal oleh Allah, itu beruntung sekali, saudara. Dikenal oleh Allah menunjukkan bahwa kita ini adalah miliknya. Nah, kita kan biasanya mengetahui ya, kalau misalnya gembala itu kehilangan sapinya atau kehilangan kerbaunya, itu saling mengenal, saudara ya. Jadi gembala mengenal suara hewannya juga mengenal suara dombanya. Nah, itu saling mengenal. Nah, Allah juga demikian ya. Kalau kita mengenal Allah dan dikenal oleh Allah, menunjukkan bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah. Dan Allah pun adalah milik kita, artinya pusaka abadi kita ya. Ini adalah pusaka yang tidak pernah habis, pusaka yang tidak pernah expired dan kadaluarsa. Selama-lamanya kalau kita adalah milik Allah, Allah juga adalah milik kita. Nah, itu indah sekali, saudara. Demikianlah kita belajar menyiapkan diri menghadapi kesulitan hidup dengan percaya bahwa Allah itu selalu baik. Di dalam keadaan apapun juga Allah itu baik, karena Allah dapat turut bekerja sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu yang kedua, Allah itu adalah tempat perlindungan yang paling aman. Saudara, di masa kesusahan jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Allah itu adalah tempat perlindungan. Selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi. Kalaupun misalnya sampai pada saat mentok, sampai pada saat kita merasa di sekeliling kita tertutup dan tidak ada jalan, ambillah waktu luang, saudara, untuk datang kepada Tuhan. Kalaupun pada saat itu kita belum menemukan jalan keluar, tunggulah waktu Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat ya. Tuhan itu datang pas pada waktunya dan Dia hadir dan menolong kita pada momen yang sangat tepat, tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat, pas. Jadi kalau kita merasa, aduh kok Allah belum menolong saya, jangan-jangan itu belum waktunya Tuhan ya. Jadi marilah kita datang kepada Tuhan, mohon hikmat bijaksana, dan kita akan mengetahui tempat berlindung yang tepat. Dan yang ketiga, Allah mengenal orang yang berlindung kepadanya. Jadi bersyukur dan berbahagialah setiap diri kita yang setiap musim kehidupan kita selalu memprioritaskan Tuhan, menomor satukan Tuhan di dalam hidup kita, bertanya kepadanya, berdoa kepadanya, baru kita menentukan langkah-langkah hidup kita. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi kesulitan saudara pada saat ini? Kesulitan finansial kah? Kesulitan mempersiapkan masa depan? Kesulitan menghadapi karyawan? Kesulitan sekolah anak? Atau kesulitan kita mau banting setir, misalnya mau mengubah profesi kita atau menjalani profesi yang baru, atau mau ambil beberapa profesi sekaligus. Nah, ini berkaitan dengan manajemen waktu. Nah, apapun yang menjadi kesulitan kita, masa-masa yang kita hadapi itu bagaikan roda yang selalu berputar. Hidup ini bagaikan roda pedati yang selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Artinya apa? Setiap musim kehidupan kita perlu mengandalkan Tuhan yang adalah Allah yang baik. Tuhan itu adalah tempat berlindung, dan Allah itu mengenal setiap diri kita yang berlindung kepadanya. Kiranya Tuhan menolong, memberi penghiburan, dan menguatkan kita semuanya. Shalom.